Hai, jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Nah, hari ini kebetulan bertepatan dengan kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa bisa meniru beliau dan menjadikan beliau sebagai suri teladan bagi kita. Dan semoga kita menjadi umat yang lebih taat dan lebih beriman. Oke, sore hari ini Mbak V ini ngobrol sendiri nih, tidak ada bintang tamu. Sebentar ya, mungkin ada suara dari masjid, kita dengarkan dulu. Oke, sambil menunggu sahabat-sahabat Mbak V yang mau atau bersedia join di obrolan malam ini, Mbak V tunggu sambil kita bahas tentang dupa aromaterapi, budaya yang terlupakan. Kenapa Mbak V ambil tema ini? Sebetulnya ini tidak sengaja, karena Mbak V membeli aromaterapi yang berbentuk dupa karena ingin tahu bagaimana aroma dari kayu gaharu sebetulnya. Karena yang Mbak V pernah baca, kayu gaharu ini sangat digemari oleh banyak orang, terutama yang di luar negeri. Untuk harga jualnya bisa sangat mahal sekali. Jadi penasaran nih baunya bagaimana ya untuk kayu gaharu ini. Yang paling banyak diminati adalah kayu gaharu yang dari Kalimantan. Nah, kemudian ketika Mbak V sudah membeli ini, banyak yang wow dari produk yang Mbak V beli ini. Nanti kita bahas nanti. Kemudian Mbak V punya ide, kenapa nggak Mbak V tampilkan dupa aromaterapi ini? Karena ketika mendengar kata dupa, orang langsung berpikir tentang sesuatu yang mistis. Pasti begitu, berpikir tentang mistis atau yang bertentangan dengan keyakinan misalnya. Nah, oleh karena itu Mbak V ya kontroversi sedikit lah untuk judulnya, tetapi Mbak V tidak akan membahas dari sisi yang supranatural, tetapi Mbak V ini membahas dupa ini sebagai aromaterapi. Nah, untuk aromaterapi itu sendiri merupakan istilah dari istilah generik untuk pengobatan alternatif yang menggunakan aroma atau bau esensial dari tanaman atau tumbuhan atau bahkan kayu-kayuan yang memberi efek relaksasi pada tubuh dan pikiran. Nah, cara kerja dari aromaterapi adalah ketika kita menghirup aroma atau bau-bauan, maka akan merangsang saraf olfaktori kita dan merangsang saraf yang ada di otak kita. Nah, ketika merangsang saraf di otak itu akan merangsang hipotalamus untuk menghasilkan zat yang bernama serotonin. Nah, serotonin ini fungsinya untuk menenangkan, untuk membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Nah, itulah fungsi atau cara kerja dari aromaterapi ini. Bagaimana aromaterapi ini bisa mempengaruhi atau bisa menimbulkan efek-efek yang menenangkan, yang menurunkan denyut jantung kita, yang memberikan efek relaksasi.
dan ini bisa digunakan untuk meredakan stres. Nah, karena kan kita sudah jenuh ya di rumah selama WFA atau selama pandemi ini. Ketika kita tidak bisa melakukan relaksasi di luar rumah atau bepergian, tur atau piknik, kita bisa melakukan relaksasinya di dalam rumah. Dengan apa? Dengan menggunakan aromaterapi ini. Nah, aromaterapi ini sudah lama sekali digunakan, sekitar 6.000 tahun yang lalu sudah digunakan, tetapi berbentuk cairan essential oil. Berbentuk cairan atau essential oil. Kemudian aromaterapi ini berkembang menjadi beberapa jenis ya, beberapa bentuk seperti essential oil sampai sekarang masih digunakan. Terus ada yang berbentuk stick seperti ini atau dupa aromaterapi, herbal incense stick, ini namanya herbal incense stick atau dupa biting. Panas sekali ini. Yang ketiga ada aromaterapi yang berbentuk lilin aromaterapi. Jadi lilin ini ada dua, lilin aromaterapi dan lilin yang digunakan untuk membakar aromaterapi dari tungku. Jadi jangan salah, kalau aromaterapi yang berbentuk lilin ini ketika dibakar akan mengeluarkan aromaterapi, sedangkan lilin yang digunakan untuk membakar fungsinya hanya untuk membakar aromaterapi yang di atas tungku begitu. Lalu ada lagi yang berupa garam mandi. Biasanya kalau kita capek, lelah, itu kita berendam dengan air garam, atau ketika kaki-kaki kita lelah, kita akan rendam dengan air garam. Nah, saat ini untuk memberikan efek relaksasi juga pada diri kita, kemudian berkembanglah namanya aromaterapi garam. Nah, jadi garam yang mengandung aromaterapi itu ketika dicampurkan ke dalam air hangat atau air panas akan mengeluarkan aroma-aroma yang menyegarkan, yang sesuai dengan selera kita. Lalu ada juga massage oil. Nah, massage oil ini digunakan untuk pijat. Nah, biasanya kalau kita pijat kan tradisional nih ya, pasti memakai minyak-minyak yang ada, apalagi zaman dulu pastinya pakai minyak kayak minyak goreng. Terus berkembang ada yang namanya minyak ya seperti minyak tawon atau minyak kayu putih, cuman ketika memakai minyak seperti itu aromanya biasanya aroma khas dari oil tersebut. Beda dengan oil aromaterapi khusus untuk pijat. Di sini aromanya bisa membantu menenangkan. Jadi ketika kita dipijat itu ada efek dari sentuhan yang melonggarkan otot-otot yang ada di tubuh, sedangkan aromaterapi akan memberikan efek yang menenangkan bagi diri kita. Nah, selain itu juga ada aromaterapi yang berbentuk sabun. Nah, ini biasanya banyak produk-produk sabun sekarang yang menggunakan judul sabun aromaterapi. Nah, ini memiliki aroma yang kuat yang bisa menstimulisasi kita ketika kita mandi, akan ada efek yang menenangkan. Untuk aromaterapi sendiri banyak sekali aroma-aroma yang sudah berkembang sekarang yang banyak diminati. Ada aroma dari buah, ada aroma dari bunga, ada aroma dari kayu-kayuan, ada yang herbal juga, ada yang dimix. Nanti mereka ini memiliki khasiat atau fungsi yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan. Misalnya kalau aroma basil, nah untuk aroma basil ini bisa membantu kita mengurangi keluhan sakit perut, kejang otot, atau flu. Nah, untuk macamnya ini sekitar banyak sekali sih.
lebih dari 20 aroma yang biasa digunakan untuk aromaterapi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kenapa sih Mbak V ini Mbak V mengambil dupa. Kenapa? Karena dupa dupa ini merupakan salah satu jenis dari aromaterapi. Kalau zaman dulu, kalau orang budaya di kita itu untuk mengusir nyamuk, untuk mengusir bakteri yang ada di rumah, atau untuk mengharumkan ruangan, itu zaman dulu kita menggunakan yang namanya dupa ini. Dupa ini akan dibakar di dalam rumah untuk memberikan aroma yang lebih menyegarkan, untuk mengusir bakteri, mengusir nyamuk, dan untuk menenangkan. Nah, untuk dupa ini sendiri merupakan material yang bila dibakar asapnya akan berbau harum. Nah, bahannya sendiri ada dari kayu damar, ada kemenyan, ada kayu wangi, dan sebagainya. Nah, campurannya ini bisa berupa rempah-rempah, kulit kayu, atau bunga. Nah, fungsinya juga bisa sebagai deodoran sederhana. Zaman dulu ya, zaman dulu. Nanti ini ada beberapa jenis dari dupa ini. Yang pertama adalah dupa biting. Ya, ini namanya dupa biting. Dupa biting atau hiyo seperti ini. Nah, ini dupa ini ada dua macam, ada yang kering dan ada yang basah. Nah, kalau dupa kering itu aromanya lebih lembut. Dupa kering ini aromanya lebih lembut. Ini prosesnya ada yang proses celup atau proses semprot. Nah, terus yang kedua, dupa biting ini ada yang berupa dupa basah. Nah, kalau dupa basah ini kemarin Mbak V punya, cuman diminta sama adik, jadi tidak bisa tunjukkan. Sama, mirip seperti ini, cuman teksturnya lebih basah. Kalau ini kering. Nah, kalau yang dupa basah itu cenderung lebih berminyak dan tahan lama. Tapi untuk dupa yang Mbak V beli ini, aromaterapi yang dupa sticks ini bisa tahan lebih kurang 1 jam. Nah, ada lagi juga dupa tanpa biting. Itu Mbak V nggak punya juga. Contohnya dupa tanpa biting itu biasanya digunakan oleh orang Jepang, jadi namanya Japanese incense stick. Nah, itu biasanya premium dan aromanya lebih lembut. Ada juga dupa yang berupa dupa lilit atau lingkaran, jadi bentuknya seperti obat nyamuk begitu. Biasanya lebih awet, lebih tahan lama, bisa digunakan seharian di dalam rumah. Ada juga dupa yang berbentuk kerucut. Nah, pernah tahu kan kalau kita jalan-jalan ke Bali, pasti banyak nih aneka dupa semacam ini. Ada, coba nanti yang berbentuk kerucut. Tapi yang berbentuk kerucut ini lebih cepat terbakar, lebih cepat habis. Lalu ada yang namanya dupa dup atau dupa rokok. Nah, ini jenis ini batangnya lebih pendek dan tebal, lalu konsistensinya lebih padat dan kering. Nah, untuk yang keenam ada, halo Mas Linja dari Tuban, terima kasih sudah bergabung. Nah, yang keenam ini ada yang dupa namanya ratus. Mbak V sudah tahu ratus itu sudah sejak lama. Ratus itu yang Mbak V tahu, ratus itu untuk membersihkan atau mengharumkan yang namanya alat kewanitaan. Itu namanya ratus. Kalau di spa namanya ratus vagina. Mbak V tidak tahu kalau itu merupakan salah satu jenis dupa. Nah, ratus ini memang berupa bubuk. Nah, kalau ratus ini
biasanya bubuk dari serbuk-serbuk kayu atau herbal, dan ini sangat kering, bisa disimpan dan tahan lama di tempat yang kering dan tidak lembab. Baru tahu ini Mbak V kalau ratus itu merupakan salah satu jenis dupa sebetulnya. Itu biasanya kalau para wanita dipakai untuk pengasapan di area kewanitaan untuk menghasilkan aroma yang harum atau segar. Dupa atau Joshua. Nah, itu kalau dupa atau Joshua. Nah, Joshua ini merupakan dupa biting, Mas Linja. Dupa biting atau hiu. Jadi dupa itu jenisnya banyak. Kita tadi sudah sebutkan ada sekitar 6. Jadi dupa biting atau hiu atau Joshua. Nah, itu merupakan bentuk dari dupa. Ada dupa tanpa biting, ada dupa lingkar, ada dupa tumpeng, ada dupa dup atau rokok, lalu yang Mbak V sebutkan tadi dupa bubuk atau ratus, yang terakhir namanya kemenyan atau frankincense. Nah, kalau orang yang awam ya pasti dupa itu ya kemenyan, menyan. Jadi ada bukan kesalahan ya, selalu mengidentifikasikan dupa ini ya kemenyan, dan ini dipakai untuk acara ritual. Misalnya mereka berpikirnya seperti itu. Iya, memang dulu zaman dahulu dupa ini sudah ada sebelum Buddha masuk, agama Buddha masuk. Dupa ini digunakan untuk sebagai pengharum saja, dan ketika zaman Buddha masuk, ketika itu ceritanya ya, cuacanya kan panas, murid-muridnya ini susah untuk berkonsentrasi. Oleh karena itu dibakarlah serbuk-serbuk kayu atau kayu-kayu yang ketika dibakar mengeluarkan aroma wangi. Untuk apa? Untuk meningkatkan konsentrasi dari para murid tadi dalam menerima pelajaran dari Buddha. Nah, jadi ini bukan identik dengan ritual-ritual tertentu, tetapi digunakan oleh orang atau manusia sesuai dengan perkembangan zamannya, dipakai sebagai alat untuk menambah konsentrasi mereka ketika mereka beribadah. Sebetulnya ini aromaterapi, di awal-awal memang aromaterapi, tetapi bisa ketika ini memberikan efek yang menenangkan, ketika aromaterapi ini memberikan efek meningkatkan konsentrasi, maka oleh banyak orang digunakan sebagai sarana ibadah, terutama yang karena kita taunya dari Tionghoa atau agama Buddha sering menggunakan aromaterapi ini untuk mereka lebih berkonsentrasi dalam melakukan ibadah mereka. Iya betul, kalau kemenyan tempo dulu Mbak V sekarang dikemas secara praktis dan berbagai macam. Nah bukan, kemenyan itu juga merupakan salah satu jenis dupa. Jadi tidak semua kemenyan itu dupa, bukan Mas Linja ya, beda. Kemenyan itu salah satu bentuk dupa. Ini bentuknya stick. Ada yang berbentuk kemenyan. Nah, saya tidak punya contohnya ya. Kalau kemenyan saya tidak punya contohnya. Gitu. Jadi salah satu bentuk. Sedangkan untuk aromanya, nah aroma dupa ini bermacam-macam. Bisa ada gangguan telepon masuk. Jadi untuk aromanya bisa dari bunga, bisa dari buah. Herbal itu biasanya memakai serai. Ya bukan Mbak, betul berbeda. Iya betul beda. Ini ada apa? Aduh. Mbak Dina mau bergabung sama Mbak. Ini Mas
Linjia bisa bergabung sama Mbak Fe di sini untuk ngobrolin tentang soalnya yang Mbak Fe ketahui kan Mbak Fe hanya membahas sebagai aromaterapi saja. Kalau yang menguasainya atau tidak mengetahuinya, biar enak gimana? Kemudian dari telepon ini sebentar ya, sebentar Mbak V tinggal dulu. Nah, lihat-lihat depannya dulu. Ya, saya mau telepon. Oke, I'll be back. Mas Linjia, gimana Mas Linjia? Ayo online yuk sama Mbak V. Kita ngobrol tentang dupa. Kalau di Jawa kan gini ya, dupa ini ada berbentuk stick, terus tadi ada yang berbentuk kemenyan. Nah, kalau kemenyannya sendiri tempo dulu oleh orang lokal di Indonesia digunakan sebagai pengharum, baik pengharum ruangan maupun ketika mereka akan merokok, maka sebelum rokoknya itu dilinting, itu ditambahi dengan serbuk-serbuk kemenyan supaya apa? Supaya rokoknya ini berbau harum dan wangi. Nah, ketika mereka sebetulnya ini ada gangguan telepon terus ini. Mas Linjia gimana? Jadi yang membuat ini sebagai alat untuk dijadikan sesuatu yang mistis itu dari manusianya, bukan dari bendanya. Kalau dari bendanya ini beneran dupa ini berfungsinya sebagai aromaterapi. Oke, paham ya, ada perbedaan. Jadi fungsinya adalah sebagai aromaterapi. Nah, ketika aromaterapi ini memiliki manfaat atau fungsi sebagai penenang atau meningkatkan konsentrasi, maka dupa ini digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan konsentrasi ketika mereka beribadah. Mas Linjia, ayo ngobrol yuk sama Mbak V kalau mau gabung di sini. Begitu. Nah, aromaterapi itu bermacam-macam. Kalau yang essential oil yang seperti Mbak V bilang di awal itu kan dari zaman 6.000 tahun yang lalu memang menggunakan essential oil. Zaman sekarang essential oil itu sudah bermacam-macam dan biasanya dipakainya itu selain dibakar. Kalau dibakar itu metode yang lama ya. Kalau sekarang sudah praktis sih memakai diffuser macam begini. Nah, ini tanpa label ya, jadi biar bukan iklan. Jadi pakai diffuser ini diisi air. Lalu ada yang namanya essential oilnya seperti ini. Kecil begini, ini oil, essential oil dimasukkan ke dalam campuran air di sini, kemudian dinyalakan dengan listrik, jadi lebih aman. Dan molekul-molekul kecilnya ini lebih cepat menyebar. Dan biasanya kalau untuk essential oil yang memakai diffuser ini untuk kapasitas ruangan yang tertentu, yang tidak terlalu besar. Tetapi ketika Anda berada di luar ruangan,
atau rumah Anda besar dengan banyak sirkulasi udara, sebaiknya menggunakan yang aromaterapi yang berbentuk stick seperti ini, yang dibakar seperti ini. Ini aroma gaharu ini, keren baunya. Kenapa harus memakai ini? Karena kalau untuk kalau untuk yang stick ini dia kan berasap. Nah, ini cocok sekali untuk rumah atau pemakaian di luar ruangan. Kalau mau praktis sih memang memakai yang essential oil yang memakai diffuser seperti ini. Kalau memakai tungku pembakaran juga ribet ya, karena harus tambah lilin atau ditambahkan arang untuk bakar kayu-kayu keringnya, kayu yang beraroma harum. Nah, ini juga dari serbuk kayu gaharu. Kayu gaharu ini banyak di pedalaman di Indonesia, di Kalimantan maupun Papua, dan banyak diburu oleh orang-orang yang ada di luar negeri karena memang aromanya sangat bagus dan tahan lama. Untuk berapa lama dupa yang berbentuk stick ini bertahan juga tergantung dari kualitas produk yang tidak sama. Jadi Anda bisa pilih atau coba berbagai merek dan menemukan aroma yang benar-benar pas buat Anda dan ketahanannya yang berapa lama, itu bisa pilih nanti. Jadi sekali lagi dupa tidak, buat Mbak Fe ya, dupa tidak identik dengan ritual khusus atau hal-hal mistis, tetapi dupa ini benar-benar digunakan sebagai sarana untuk relaksasi, sebagai aromaterapi yang membantu kita mengendurkan saraf-saraf otak kita, saraf-saraf di tubuh kita untuk meringankan gejala sakit fisik yang kita alami. Halo Pak Adit, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini kemarin sudah ngobrol banyak nih Pak Adit, sampai kehabisan materi nih. Monggo kalau mau bergabung. Kebetulan Mbak Fe kemarin ini boleh saya sudah minta izin sama beliau memakai dari Solo, Pak Adit di Solo sama Bunda. Ya, hati-hati, sukses selalu Pak Adit sama Bunda. Nah, ini Mbak Fe sudah diizinkan untuk membuat flyernya dengan background produk ini yang memang kebetulan Mbak Fe beli dan minta izin ke beliau juga untuk mereview produk beliau. Nah, ini saya membelinya di Bapak R. Bagus Herwindro dengan komunitas Banyumili. Ini bisa Anda lihat di Facebook beliau, R. Bagus Herwindro. Nah, saya beli di beliau karena tertarik di story beliau, boleh monggo dipinang aroma gaharu. Nah, kebetulan memang Mbak Fe pengen sekali mencoba gaharu ini, bagaimana sih aromanya, kenapa begitu terkenal, mengapa begitu mahal sekali serbuk kayu ya, bukan kayunya ya, serbuknya aja mahal, gimana kayunya gitu, serbuknya mahal sekali. Dan memang oke banget, recommended, aromanya sangat kuat, langsung menenangkan, dan ketika kita pakai untuk relaksasi apalagi meditasi, sangat mempercepat untuk kita konsentrasi. Beneran, boleh dicoba yang aroma gaharu karena Mbak Fi suka ya gaharu. Kalau untuk yang aroma, Mbak Fi beli 2 macam nih, sama aroma cendana, nyandana. Nah, kalau cendana ini Mbak Fe kangen aroma cendana karena waktu kecil aja menikmati yang namanya aroma cendana. Saat ini susah cari kayu cendana, jadi cari aja aromaterapi yang aromanya aroma cendana, jadi mengobati kangen. Nah, ini juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi kita loh. Kalau misalnya kita kerja
atau melakukan meditasi butuh konsentrasi yang tinggi, coba deh pakai aromaterapi seperti ini. Terserah bentuknya apa. Kalau Mbak Fe kebetulan kemarin penasaran sama aroma gaharu dan adanya yang berupa dupa stick aromaterapi, maka ini yang Mbak Fe ambil. Bukan karena alasan apa-apa, karena memang penasaran dengan aroma gaharunya. Gitu. Kalau untuk budayanya tadi Mbak Fe sudah jelaskan di depan, dupa ini merupakan budaya lokal kita juga. Orang dulu memakai dupa sebagai pengharum untuk deodoran alami, juga pengusir virus, bakteri. Nah, ketika aromaterapi ini bisa mengusir virus, bakteri yang ada di dalam rumah, tentunya sistem imun kita sehat dong, meningkatkan. Ketika sistem imun kita meningkat, tentunya kita juga bisa sehat. Nah, nggak ada salahnya untuk mencoba aromaterapi ini di dalam rumah di saat pandemi seperti saat ini. Kita juga perlu mengusir bakteri, virus yang ada di rumah supaya sistem imun kita tetap prima, kita tetap sehat. Dan tentunya ketika memakai ini, efek relaksasinya sangat terasa dan bisa mengundurkan otot-otot kita dan mengurangi stres yang kita alami di rumah. Anda mau mencoba? Kalau mau mencoba yang essential oil, boleh, banyak. Itu ada Bunda Ratna. Bunda Ratna pakainya yang living. Keren itu, enak sekali, aromanya banyak. Nah, aromaterapi ini tidak hanya dibakar ya, bisa juga ada yang kalau essential oil itu bisa kita oleskan, bisa dioleskan ke bagian tubuh tertentu, dioleskan ke pakaian atau kain juga bisa. Nah, itu untuk mengurangi peradangan seperti ketika digigit nyamuk. Harganya berapa Mbak W? Harganya tanya beliaunya ya. Langsung kunjungi Facebooknya Pak Bagus Herwindro. Boleh Mbak Fe, sudah boleh mempromosikannya kok. Saya minta izin Pak, saya promosikan sekalian ya. Ya oke. Terus dapat bonus Pak Adit, saya kemarin beli ini dapat bonus yang ini kan dupa kering ya. Mbak Fe dapat bonus yang dupa basah. Yang dupa basah itu aromanya herbal, campuran dari herbal. Itu enak juga, enak banget. Mungkin nanti next time belinya Mbak Fe akan beli yang dupa basah. Yang dupa basah yang herbal. Itu juga oke banget aromanya. Plusnya lagi, bagi yang sudah belajar atau mengetahui tentang energi, atau yang belajar tentang kuantum fisika, Anda akan tahu apa itu energi. Bagi yang belum tahu, coba cari tahu ya di Google tentang kuantum energi, bahwa everything is energy, segala sesuatu adalah energi. Dan bonusnya dari beliau, Mbak Fe dikasih tahu nih, ada label kan, label yang biru ini. Nah, label biru ini, label biru ini bisa digunakan untuk memberikan energetik kepada air minum kita. Jadi kalau kita ingin air minum kita ada energi positifnya, cukup letakkan air minum di atas labelnya ini. Ini bonus dari beliau, saya dikasih tahu, Mbak Fe coba tes saja dengan pendulum air minum yang nggak sampai 5 menit ditaruh di atas label ini dengan air minum yang tidak ditaruh di atas label ini. Nanti akan ada perbedaan energi di sana. Dan benar, Mas Linggia, maaf Mbak Fe, situasi gabungnya lagi tidak mendukung. Iya Mas Linggia, tidak masalah. Atau mungkin Mas Linggia bisa ketikkan di situ, nanti Mbak Fe bacakan dari sudut pandang Mas Linggia sendiri atau dari
keyakinan Mas Lydia, karena yang Mbak V ketahui ini hanya sebatas aromaterapi. Nah, Mbak V lanjutkan ya, yang dari dari beliau, Mbak V juga tes di airnya dengan metode pakai pendulum, dan air yang diletakkan di atas ini, level ini, pendulumnya berputar ke arah kiri. Nah, beliau juga mempertanyakan gimana Mbak V, arah pendulumnya berputar ke kiri Pak. Oh, oke, berarti itu selaras. Nah, berarti ada energi positif yang masuk ke dalam air di gelas air mineral tadi yang belum dibuka. Hanya dengan ditaruh di sini. Air energetik namanya nanti. Mbak Vi sudah coba, Mbak Vi juga sudah coba. Beliau juga bilang, Mbak Vi, nanti yang air yang sudah energetik sama air yang biasa dimasukkan ke freezer, nanti ada perbedaan. Nah, ini Mbak V belum tanya ke beliau, tapi karena kenapa? Karena hasilnya yang satu ini belum membeku sama sekali. Yang satu membeku, jadi Mbak V tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih detail ya. Atau mungkin teman-teman bisa coba browsing atau lihat di Facebook Pak Bagus sendiri untuk menambah ilmu, mencari ilmu tentang energi tersebut. Mbak Ika Logita, Bunda Ika, terima kasih sudah bergabung. Jadi bonusnya banyak nih, beli dupa dapat bonus yang dupa basah, juga bonus ini. Ini kalau kita di hipnoterapi kita belajar tentang antena tachyon. Nah, ini berfungsi sebagai antena tachyon, yaitu bisa menjadi konduktor dari energi. Konduktor energi positif yang bisa mempengaruhi air yang akan kita minum menjadi air energetik. Jadi tidak perlu membeli kalung, batu-batuan yang mahal-mahal. Ini juga bersifat energetik. Bisa membuat air kita energetik. Terima kasih Pak Bagus. Kalau sedang lihat tayangan Mbak V, nah ini keren, enak sekali aromanya, menenangkan dan bisa meningkatkan konsentrasi kita ketika kita sedang bermeditasi atau bekerja. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini dari Mas Linja gini, Bunda Ika, mungkin Bunda Ika lebih paham, monggo Mas Linja mau mendengarkan suara Bunda Ika. Mau bergabung di sini Bunda? Ngobrolin soal aromaterapi. Mas Linja diketik aja, enggak masalah Mas, enggak usah kita ngobrol langsung. Ketika kita efek relaksasinya bekerja, tentunya ketika tidur itu akan lebih nyenyak. Ilmu baru. Bunda Ika, nggak terlambat ini Bunda. Jadi kalau dari ini juga saya baca juga dari beliau memberi link di YouTube bahwa di Arab itu namanya aluban. Aluban itu kalau di Jawa namanya kemenyan. Nah, aluban itu kalau di Arab dari pohon Boswellia. Ini Mbak V sambil baca ya, karena ini asing Mbak V belum tahu. Dari pohon Boswellia, dan ini mengandung benzoin. Dan di Indonesia tanaman yang mengandung benzoin itu dinamakan dengan luban jawi, lalu berkembang menjadi benzoin, dan getahnya itu bernama getah stirek benzoin. Nah, kalau Anda semua tahu atau misalnya membeli parfum,
yang mengandung benzoin atau mengandung getah stirek benzoin, berarti parfum tersebut mengandung yang namanya kemenyan. Informasi saja ya, boleh dicari di parfum Prada, itu juga ada yang itu yang mahal banget. Itu mengandung getah stirek benzoin. Jadi ada parfum Prada, salah satunya itu parfum dengan aroma kemenyan. Bunda Ika, iya telat Mbak V, maafkan. It's okay Bunda, monggo kalau ada yang mau ditanyakan, tapi ya sepengetahuan Mbak V ya, karena ini kadang ini kan kontroversi dengan keyakinan tertentu. Tapi kalau bagi Mbak V, setelah membaca, mempelajari bahwa ini tidak ada hubungannya dengan ritual-ritual khusus, tetapi ketika ini memberi efek yang menenangkan, memberi efek kita untuk meningkatkan konsentrasi, maka oleh orang-orang tertentu digunakan untuk meningkatkan kualitas ritual mereka. Karena ketika kita memakai aromaterapi ini, konsentrasi kita sangat bagus sekali. Ada beberapa tuh, masih 20 menit nih. Ada beberapa tulisan dari Pak Bagus ini yang Mbak V kutip. Nah, aromaterapi, aroma sebab hidunglah yang membauinya pertama. Sebelum efek terapinya terasa, yaitu menenangkan perasaan sekaligus mengoptimalkan pikiran. Dupa itu atau apapun sebutannya selalu pas bagi yang membutuhkan relaksasi ataupun yang sedang memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, aroma nyandana cocok untuk menemani. Nah, ini tulisan dari Pak Bagus R. Herwindro. Jadi dupa atau apapun sebutannya, ya apapun sebutannya. Iya sama Mbak Ika, kita sama belajar dengan Mbak V juga sama. Ya, sama-sama belajar ya. Ini saya, halo Om Gendut. Kita sama-sama belajar ini mengenai aromaterapi. Paling tidak kan ketika kita ingin meningkatkan konsentrasi atau merilekskan badan dan pikiran kita bisa menggunakannya sebagai sarana untuk membantu kita relaksasi. Kembali lagi ke tulisan beliau ya, ke tulisan Pak R. Bagus Herwindro. Dupa ataupun apapun sebutannya, nah apapun sebutannya. Nah kalau dupa ini kan sebutan dari orang, dari budaya kita ya, dari Jawa, sebutnya dupa. Ada yang tadi dari Tionghoa disebut apa tadi Mas Linja? Sebentar. Hiyo. Nah, ada yang menyebutkan hiyo. Macam-macam namanya sih. Ada yang namanya dupa biting atau hiyo atau incense stick bahasa Inggrisnya atau joystick bahasa Inggrisnya, macam-macam sebutannya. Dalam bentuk apapun, misalnya dalam bentuk bakar, essential oil, berbentuk garam, berbentuk sabun, berbentuk lilin, atau apapun namanya. Nah, ini pas banget bagi yang membutuhkan relaksasi ataupun yang sedang memerlukan konsentrasi tinggi. Jadi untuk bentuknya silakan Anda bisa mencari yang sesuai dengan kebutuhan. Saya rasa ketika dirasa kata-kata dupa ini mengandung hal-hal mistis atau Anda kurang sreg menggunakan atau tidak sesuai keyakinan, ya monggo, tidak usah memakai yang namanya dupa, tetapi Anda bisa memakai yang dengan nama yang berbeda, boleh. Apa itu lilin aromaterapi, essential oil, atau
garam mandi atau sabun mandi, itu semua juga aromaterapi. Bisa Anda pakai meskipun Anda tidak memakai yang berjudul dupa. Ini pilihan ya. Dupa berbagai macam, ada juga dupa Arab, India dan lain-lain. Iya benar. Mbak Fe juga coba juga itu yang dupa Arab. Itu kurang suka ya aromanya, kurang suka banget kan. Nanti disesuaikan selera ya. Misalnya ketika Anda membeli terus baunya kok seperti atau baunya seperti orang sedang melakukan ritual misalnya. Nah, itu Anda bisa ganti. Tidak semua aromaterapi yang berbentuk dupa biting seperti ini aromanya sama, yaitu aroma, kalau Mbak Be bilang aroma minyak sinyong-nyong, ya aroma yang enggak banget buat Mbak Be. Enggak semuanya aromanya norak gitu, enggak. Banyak aroma-aroma yang lebih enak, lebih oke. Nah, ini bisa dicoba. Kalau Mbak Be sih recommended-nya yang herbal sama gaharu ini. Jadi fungsinya sama seperti aromaterapi ya Mbak Be. Apakah hanya untuk relaksasi atau ada fungsi-fungsi lainnya? Oke, kembali lagi ya Bunda Ika, karena Bunda Ika tadi terlambat joinnya, bahwa aromaterapi itu adalah merupakan apa ya, salah satu bentuk alternatif pengobatan yang menggunakan aroma esensial yang berasal dari cairan tanaman, cairan kayu-kayuan, ataupun herbal seperti serai, jahe, dan sebagainya. Ya, oke, paham sampai di situ ya. Aromaterapi merupakan jenis pengobatan alternatif. Nah, yang menghasilkan aroma disebut dupa. Dupa itu adalah bahan apapun ya, apapun material yang dibakar dan asapnya berbau harum, itu namanya dupa. Oke. Dan dupa ini macamnya banyak, Bunda. Jadi dupa ini ada yang berbentuk biting seperti ini. Ini berbentuknya biting. Ada yang tanpa biting. Tanpa biting itu biasanya dipakai oleh orang-orang Jepang, namanya Japanese stick. Japanese incense stick. Ada yang berupa dupa lingkar seperti obat nyamuk begitu Bunda bentuknya. Ada yang dupa tumpeng seperti kerujut. Ada dupa rokok. Ada dupa ratus. Nah, mungkin yang wanita pernah mendengar ratus vagina. Ratus yang digunakan untuk mengharumkan alat kewanitaan. Itu merupakan salah satu jenis dupa, Bunda. Jadi dupa itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan kemenyan. Nah, ini yang ketujuh ini bentuknya kemenyan. Nah, berbeda. Kemenyan merupakan salah satu bentuk dupa. Ya, kemenyan adalah salah satu bentuk dupa. Nah, kalau dupa sendiri bentuknya bermacam-macam. Salah satunya yang berbentuk stick seperti ini, yang Mbak Be punya. Ya, itu salah satu. Nah, kalau zaman dulu bentuk aromaterapi itu berbentuk essential oil. Lalu berkembang ada yang berbentuk dupa seperti ini. Ya, paham ya, aromaterapi dulunya berbentuk essential oil. Kemudian berkembang menjadi macam-macam, ada yang berbentuk dupa, ada yang berbentuk sabun, garam mandi, ada yang berbentuk lilin aromaterapi. Nah, yang kita bahas ini yang bentuk dupa. Nah, bentuk dupa ini juga macam-macam. Dupa stick, dupa tanpa stick, dupa kerucut, dupa rokok, ratus, dan kemenyan.
Nah, beda ya. Jadi kalau memang kita tidak ingin menggunakan yang namanya kemenyan, tidak masalah, masih banyak bentuk dupa yang bisa kita gunakan sebagai aromaterapi. Ketika misalnya kemenyan ini dianggap sebagai atau dianggap memiliki hubungan secara mistis, boleh ditinggalkan, kita cari yang aromaterapi dengan bentuk yang berbeda, Bunda Ika. Gimana Bunda Ika? Dari Kak Lingga, Bunda Ika, kalau kita kembali kepada orangnya yang memakai, bisa juga dipakai wangi-wangian dalam ruangan dan lain-lain, betul. Fungsi dupa ini dulu digunakan sebagai pengharum ruangan, pengusir nyamuk atau serangga, lalu mengusir bakteri dan virus. Ya, selain sebagai aromaterapi. Nah, untuk aromaterapi yang essential oil kan biasanya dibakar, ditunggu dengan air dan menggunakan lilin di bawahnya, atau yang modern menggunakan diffuser seperti ini. Diffuser seperti ini banyak juga modelnya ya. Ini dipakai di ruangan dengan ukuran tertentu, sedangkan ketika kita berada di luar ruangan lebih maksimalnya pakai yang dupa stick atau dupa bakar seperti ini. Ini digunakan untuk ruangan yang lebih besar atau di luar ruangan. Oke, siap, paham Mbak B. Kak Lingja, terima kasih. Iya, jadi tidak harus dihubungkan dengan ritual atau keyakinan tertentu ya. Kita mengambil dupa ini murni sebagai aromaterapi untuk menenangkan dan merilekskan pikiran dan tubuh, mengurangi gejala-gejala penyakit tertentu. Bunda Ika tadi juga tanya kan untuk fungsinya apa saja, macam-macam, tergantung dari aromanya Bunda. Kalau misalnya kita pilih yang gaharu seperti yang saya pakai ini untuk meningkatkan konsentrasi Bun. Aromanya ini bisa langsung menstimulasi otak kita untuk kita cepat sekali untuk berkonsentrasi. Cocok dipakai untuk kita saat bekerja atau saat kita bermeditasi. Kalau untuk aroma yang lain, misalnya basil yang saya sebutkan tadi, itu bisa untuk mengurangi rasa nyeri yang ada di perut, kram, capek-capek, otot kaku, sama untuk flu, itu aroma basil. Ada cedarwood untuk infeksi pernafasan dan saluran kencing, menyegarkan kulit berminyak dan pori-pori yang tersumbat. Caranya bagaimana? Pakai yang essential oil dengan cara bagaimana dioleskan. Ya kan? Jadi aromaterapi ini berdasarkan bentuknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya untuk area kulit yang harus kita pakai dengan cara dioles, sebaiknya gunakan aromaterapi yang berbentuk oil. Kalau untuk mengusir serangga, untuk mengusir bakteri, virus, apalagi di tempat ruangan yang besar atau di luar ruangan, pakai yang aromaterapi yang bakar, herbal incense stick seperti ini. Pakai yang dupa bakar. Gitu Bunda. Nanti kalau untuk manfaatnya itu Bunda bisa browsing ya Bunda Ika, karena banyak sekali jenis tanaman, herbal, bunga, buah maupun kayu-kayuan yang memiliki efek-efek tertentu terhadap tubuh kita. Nah nanti ketika aroma ini merangsang saraf penciuman kita, olfaktori kita terangsang, ini nanti akan diteruskan ke bagian otak kita di hipotalamus dan akan merangsang
hormon-hormon dan saraf-saraf yang lain yang sesuai dengan fungsi aroma tersebut. Gitu Bunda. Jadi ini bukan sebagai pengobatan murni, bukan, hanya untuk membantu. Fungsinya pengobatan dengan aromaterapi ini hanya membantu meringankan gejala yang kita alami, bukan untuk menyembuhkan secara murni ya Bunda ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak terasa loh, kurang 5 menit lagi. Terima kasih. Padahal ini Mbak Fi nggak ada rencana karena memang hari ini kebetulan narasumbernya berhalangan untuk hadir. Dan Mbak Fi juga bingung, ini sempat beberapa hari siapa ini yang mau diajak kalau mendadak begini. Lalu produk ini datang dan ting, ada ide, oke, kita obrolin aromaterapi saja, kan masih oke ini untuk dibahas karena memang masih banyak yang memiliki anggapan bahwa dupa ini selalu berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Nah, kita ambil yang dari sisi positifnya bahwa ini adalah salah satu bentuk dari aromaterapi yang bisa kita pilih. Kalau yang bentuk lain monggo bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keluhan masing-masing. Kalau Mbak Fi rekomendasi untuk konsentrasi, coba deh pakai gaharu, keren baunya. Gak apa-apa Mbak Fe, santai aja. Ya, belajarnya ngebut apa ini? Nanti gimana bahas dupa, pasti banyak orang yang menghujat ya. Karena tahu sendiri, belum tahu apa-apa sudah mengklaim bahwa ini nggak boleh lah, itu salah lah. Padahal belum tahu pengetahuannya sampai di mana. Oke, tidak ada salahnya. Apa yang Mbak Fe sampaikan ini ada yang benar, ada yang salah. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan Anda bisa mencari sendiri referensi pengetahuan tentang apa itu aromaterapi, tentang apa itu dupa, macam-macam dupa, dan bagaimana cara penggunaannya. Jadi untuk informasi apapun sebaiknya disaring dulu. Anda tidak langsung percaya terhadap apapun informasi yang hadir di hadapan Anda. Dicari lagi pengetahuan yang mendasari, yang melatar belakangi suatu informasi, supaya kita tidak salah mengartikan, tidak salah mengaplikasikan, sehingga informasinya menjadi bermanfaat, paling tidak untuk diri kita sendiri. Dan ini bermanfaat buat Mbak Fe. Kemarin sudah coba, satu stick ini 1 jam, bisa untuk meditasi selama 1 jam. Keren, langsung konsentrasinya bagus. Saat tidur pun jadi pulas. Tidurnya pulas, enak, nyenyak. Ada yang mau mencoba? Silahkan dicoba. Kalau ini Mbak Fe belinya di Pak Bagus Herwindro, bisa buka di Facebooknya atau bisa buka Facebook Mbak Fe dulu, nanti lihat ada pertemanan, nanti bisa dibeli di beliau. Harganya cukup oke kok, sangat bersahabat, keren. Kan kalau untuk pandemi seperti ini tidak ada salahnya loh kita bakar dupa bakar seperti ini untuk mengusir virus dan bakteri yang berterbangan di area rumah kita. Oke banget, yuk hidup sehat. Kita juga terbebas dari stres kan, karena dengan relaksasi kita lebih bisa tenang, lebih bisa santai. Terima kasih Mbak Dian Setia, Bunda Ika Lukita, Kakak Ninja dari Tuban, ada Ida Baksbani, halo, Om Gendut Santoso, ada Divo Devon, terima kasih sudah bergabung. Oke Pak Adi, terima kasih. Ada kursus mobil si bersaudara, ada Bunda Ratna, halo, terima kasih. Oke, ada Versa Gantri bergabung, Esa Luki, dan Novan Andias. Terima kasih atas
Yang penting tidak salah mengartikan dari sejarah wali saja juga sudah dijelaskan, jadi tidak boleh ngejudge yang negatif. Betul, setuju Kak Lindia. Jadi sebaiknya kita berpikir positif dulu, oke, sambil mencari informasi yang lebih tepat tentunya. Terima kasih sudah bergabung, semoga Kamis besok Mbak Fe sudah bisa menghadirkan narasumber kembali di hadapan sahabat-sahabat Mbak Fe, ngobrolin tentang hal-hal yang lain, atau bagi Anda semua yang menyaksikan ini ingin ngobrol sama Mbak Fe, silakan kontak Mbak Fe, DM Mbak Fe, sudah ada di sana. Oke, selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Anda besok bangun dalam kondisi yang lebih sehat, lebih segar, lebih bugar, lebih percaya diri, dan menjadi magnet positif bagi diri Anda dan menarik hal-hal positif yang ada di sekitar Anda. Oke, terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sambil menunggu jam untuk selesai. Nih, Mbak Fe pamerin. Terima kasih Pak Bagus untuk izinnya, sudah boleh menyertakan labelnya untuk diposting di sini, untuk di research. Di positif, Bunda Ika Lukita, iya betul Bunda. Kita harus positive thinking. Ini kebalik ya. Nah, kita harus berpositif thinking terhadap informasi apapun sebelum dijudge. Baiknya kita mencari dulu informasi tambahan atau informasi yang mendasari suatu berita atau informasi. Ini promosi, bantu-bantu. Monggo yang berminat, aromaterapinya keren ini, sangat menenangkan. Recommended juga untuk yang herbal. Nah, ini Mbak Fe belum beli yang herbal. Next nanti Mbak Fe akan coba yang herbal. Terima kasih. Ini belum selesai juga. Jam 8. Tadi Mbak Fe mulai jam berapa? Tumben ini lama ya. Oke, soalnya kalau mau ditutup takutnya ini nggak kesimpan ini. Gimana? Ada yang tahu nggak ya? Diselesaikan atau menunggu jam? Tapi ini sudah lebih jamnya. Lebih 3 menit. Oke, Mbak Fe selesai. Oke, kalau selesai biasanya tidak tersimpan, tapi enggak apa-apa, coba deh. Kalau nggak tersimpan gimana ya? Jadi mulai jam berapa? Oke, diakhiri.